Ya, gua ingin ngobrol-ngobrol santai aja di sini. Nah, ini ada yang gua ingin bahas sih sebenarnya. Masalah pekerjaan. Ya, pekerjaan. Mungkin banyak di luar sana ya, lulusan baru yang masih menganggur dan belum mendapat pekerjaan. Bahkan banyak lulusan mahasiswa cum laude juga yang baru lulus mungkin menganggur juga di tahun ini. Tapi apakah sebegitu susahnya ya untuk mencari kerjaan? Ya, sebenarnya gue pernah nyari kerja juga, gue ngerasain. Dan ya, gitu dah. Kadang lamaran kerja tuh hanya dibaca aja. Syukur-syukur ada notifikasi panggilan untuk menghadiri interview kerja. Tapi kan paling bisa dihitung sekitar 1 atau 2, 3. Itu yang dipanggil interview. Selebihnya tenggelam gitu saja. Kadang kayak orang tua, keluarga, pasti kalau setiap Lebaran ya pas momen-momennya dimana kita lagi kumpul keluarga lah, pasti ada yang bertanya seperti ini, udah kerja di mana sekarang, udah dapet gaji berapa. Itu kan pertanyaan basa-basi ya, pertanyaan dangkal seperti itu. Tapi emangnya bekerja tuh emang harusnya harus formal? Gue rasa sih nggak harus formal pekerjaan itu. Apalagi untuk kayak zaman sekarang, serba digital, AI. Kenapa kita nggak menciptakan pekerjaan dari situ? Bikin peluang sendiri. Kan bisa asal ada kemauan, kenapa enggak? Tapi terkadang suka terlintas pertanyaan di kepala gua, kita bekerja tuh untuk apa sebenarnya? Apakah untuk benar-benar kerja, mencari nafkah, atau kita bekerja untuk benar-benar hidup, atau hanya untuk sekadar bertahan hidup? Kalau sekadar bertahan hidup, monyet juga bekerja di hutan, bahkan anjing lebih pintar daripada manusia. Kalau gue perhatiin, banyak yang di luar sana bekerja, udah mengabdi bertahun-tahun di perusahaan, tapi ya begitu-begitu aja. Kayak enggak, kekurangan juga enggak. Serba pas-pasan.
entah manajemen keuangan yang salah, atau karena biaya bahan pokok kebutuhan hidup makin meningkat. Sebenarnya banyak faktor juga sih. Apalagi dengan kondisi negara saat ini ya, yang menurut gua abu-abu, samar-samar, entah ini kedepannya akan kayak gimana. Apalagi banyak berita-berita tentang politik negara kita ini ya bergejolak lah. Belum lagi kemarin kayak bencana. Banyak hutan-hutan dibabat habis, dibuka lahan buat sawit. Yang nggak kena dampak sebenarnya nggak cuma manusia aja, hewan pun kena dampaknya. Terkadang gue juga heran ya, pemerintah kita tuh bermasturbasi di dalam kekuasaannya sehingga mengalami ejakulasi dini di dalam kepemimpinan yang menyebabkan impoten atau kemandulan pada rakyatnya sendiri. Di jalan satu-satunya kita ya tidak bisa berharap kepada siapa-siapa. Yang bisa kita harapkan ya diri kita sendiri. Terkadang gue juga heran, orang punya dua mata tapi mereka buta, nggak melihat kenyataan. Sedangkan gue menutup mata satu, gue bisa melihat begitu jernih, begitu jelas apa yang ada di kenyataan. Ya maka dari itu ya gue nggak nyerah. Gue punya alat, gue produksi untuk membuat konten-konten video. Itu kan kembali lagi kepada manusianya mau berpikir apa enggak. Kalau dia mau berpikir, dia mau usaha, pasti dia eksekusi. Ya kalau mau kaya, jualan agama, jual air doa, bisa tuh cepet kaya. Apalagi kalau udah punya jamaah yang banyak, waduh, ladang subur buat investasi. Tapi kan kita sebagai manusia yang bijak, apakah iya kita ingin mencari duit seperti itu? Tentu enggak kan? Manusia apa sih yang dibutuhin? Palingan makan, tempat tinggal, pakaian, kenyamanan, gitu kan? Intinya manusia ingin tenang. Tapi ya gimana mau tenang kalau negaranya gaduh begini?
Ketika gua mulai membaca buku, jujur diri gue merasa kosong, karena ternyata selama ini banyak yang belum gue tahu. Bahkan gue masih mempelajari buku-buku yang ada saat ini. Lebih mempelajari, bukan lebih menghafal ya. Karena ya kita juga pada saat sekolah kan hanya diajari untuk menghafal, bukan diajari caranya berdebat, berpikir, berdialektika. Itu di sekolah nggak diajarin. Yang di sekolah diajarin hanya datang tepat waktu, selesaikan tugas, ya udah begitu aja. Apalagi banyak sekarang pernikahan muda ya. Bukan gua nggak setuju atau apa ya. Menurut gua kalau pernikahan itu hanya untuk diakui oleh keluarga, teman-teman, mendapatkan validasi, untuk apa kalau ujung-ujungnya kita tidak mampu menafkahi keluarga yang baru kita bangun dengan ekonomi yang serba pas-pasan. Terkadang ya begitulah manusia. Dia ingin diakui sebagai manusia yang tidak pernah gagal. Ya terkadang orang juga ngelihat manusia itu dari luar saja, nggak melihat dari kedalamannya, bahkan dari jiwanya. Sebenarnya ya gue kayak gini, nganggur. Sebenarnya itu pilihan gue sih. Gue cuma nggak mau kerja formal aja, yang harus terikat dengan sistem. Ya gue bikin sistem gue sendiri. Waktu gue kontrol penuh. Ya sorry tadi memori gue kepenuhan. Ntar pasti ada katanya di sini nih. Kembali kemana tadi ya? Ya pekerjaan. Ya intinya seperti itu. Ya sekarang ya kerjaan yang nggak mesti harus formal sih. Ya banyak, tergantung pilihan kita sendiri mau milihnya seperti apa. Kalau gue lebih milih bekerja yang lebih bermakna. Ya kalau masalah hasil pasti ya seiring waktu
pasti akan menghasilkan ya memang lama, ya nggak seperti kerja pada umumnya, kerja formal ya bulannya tiap bulan digaji lah dengan gaji yang sudah ditentukan. Jadi ya sekarang ya gue lakuin apa yang gue bisa aja. Ya pertanyaan gue yang masih terngiang-ngiang di kepala gue itu, kita bekerja untuk benar-benar hidup atau untuk sekadar bertahan hidup? Itu yang masih terngiang-ngiang di kepala gue. Banyak orang bekerja di luar sana, mereka nggak merasa dirinya benar-benar hidup. Dan di satu sisi lagi, banyak mereka yang benar-benar hidup dan nyaman dengan pekerjaan yang mereka lakukan tanpa mengeluh. Yang penting yang bermakna buat diri mereka sendiri. Seperti itu kira-kira. Ya mungkin ntar gue ngelanjut lagi ya apa yang gue mau bahas. Ya tunggu aja, nanti pantengin aja terus. Kalau lu suka channel gue terima kasih banget kalau lu udah nonton, bahkan lu subscribe di channel YouTube gue. Mungkin itu aja dulu yang gue bahas ya. Menurutku sudah cukup itu. Tapi ntar ya ada lagi lah. Ya sampai bertemu lagi di lain waktu.